Mari kita lanjutkan ayat ke-21, kita coba tadaburi. Aman hada alladzi yarjukukum in amsaka rizqahu bal laju fi utuwin wa nufurin. Bal laju fi utuwin wa nufur gitu ya. Artinya aman, am di sini atau ya, gabungan antara am dengan man jadi aman. Atau siapakah? Hada ini. Atau siapakah ini? Alladzi yarjukukum, yang memberi rezeki kepada kalian. In amsaka rizqahu, apabila dianya siapa? Dia Allah ya, menahan rezeki itu ya. Amsaka itu kan menahan, bisa menahan, bisa memegang ya. In amsaka rizqahu, jika rezeki itu ditahan, berarti kan tidak disalurkan. Ku Allah tidak disalurkan, rezeki ditahan. Maka siapa ini yang memberikan rezeki kepada kalian? Bal, nah, tetapi ya, bahkan laju mereka senantiasa fi utuwin wa nufurin, berada dalam sikap. Ada dua sikap di sini. Yang pertama utuwin, dari kata ata ya, atau ya, ata ya'tu ya. Kalau nggak salah itu ya, ata ya'tu. Jadi utuwin itu apa? Sikap ya, bentuknya masdarnya barangkali. Masdar. Jadi artinya angkuh. Fi utuwin, dalam keangkuhan. Wa nufurin, dan dalam sikap menjauhkan diri atau berpaling muka begitu ya. Bisa dipahami ini dua sikap ini. Utuwin teh angkuh, ari angkuh teh kumaha maksudnya? Ya ada hubungan gitu. Angkuh. Di dalam Al-Qur'an ada ya kata kalimat utuwin. Dalam bentuk kata kerja misalkan ada kata atau ya, fi'il madinya. Jadi mereka berlaku angkuh. Nah, objeknya itu biasanya atau an amri rabbihim. Jadi mereka itu angkuh terhadap perintah Tuhannya begitu. Jadi yang diangkuhi itu perintah Allah, perintah Tuhannya. Ya, jadi tebutuh diperintah ku Allah, tebutuh perintah Allah, tebutuh larangan Allah, intina tebutuh ajaran Allah. Nah, jadi mereka itulah yang disebut dengan utuwin, jadi bersikap angkuh, teu ngarasa butuh jeung ajaran ti Allah anu nyiptakeunana. Itu kan. Wa nufurin. Nah, nufurin itu juga sikap. Berdasarkan itu maka mereka nufurin. Nufurin itu menjauhkan diri dari peringatan, dari pelajaran, atau berpaling. Ya, berpaling dari ayat-ayat Allah. Itu mereka. Nah, ini ayat 21 ini, karena ini firman Allah kan tadi, maha benar Allah dengan firman-Nya. Hati-hati. Ini bisa bahwa ini peringatan ini nggak main-main gitu. Siapa ya yang akan memberikan rezeki jika Allah menahan saluran rezeki itu? Kira-kira ini kalimat iseng atau ini akan benar-benar dibuktikan oleh Allah kan gitu. Nah, jadi yang disebut dengan azab Allah, peringatan Allah, berarti peringatan itu sudah disampaikan. Ini contohnya, ini satu peringatan, berarti ini ya salah satu yang akan dibuktikan nanti, hati-hati begitu kan. Artinya berarti satu saat nanti ketika Allah menurunkan azab ya seperti ini salah satunya.
rezeki itu akan dicabut, ditahan oleh Allah, tapi dibiarkan hidup. Kan begitu. Nah, ini kan satu sinyal gitu, memberi sinyal awas ini akan dibuktikan oleh Allah. Tapi sayang mereka itu fi utuwin wa nufurin, berlaku angkuh ke Allah kanu mere rezeki. Dan juga berpaling muka dari pelajaran ayat-ayat Allah. Nah, gitu jadi itu maksudnya. Setiap ayat coba tadabur, coba dilenyepan. Pasti ini bukan iseng gitu, kalimat iseng bukan. Itu ya, jadi in amsaka rizqahu, nyalamun Allah menahan saluran rezeki, ditahan ari jalan paeh mah masalahnya gitu. Henteu ieu mah masalah. Kan eta masalahna, ieu dihirupkeun air rezeki ditahan coba. Itulah azab yang dimaksud. Jadi belah mana azabnya eta, belah dinya adabna teh. Begitu. Lamun sakali paeh mah kan beres masalah teu ngarasana. Nah, disitulah alimnya barangkali, disitulah pedihnya adzabun alim. Sehingga adzabun alim itu sudah diterangkan bentuknya seperti ini dan sudah bisa dirasakan ku perasaan orang gitu. Kira-kira kumaha ta lamun ieu dicabut nikmat, lamun rezeki dicabut. Kan begitu. Ini dari ayat 21 saja harus sudah menyentuh hati kita gitu. Ini yang ngomong, yang bicara adalah firman dari Allah, kan gitu. Ayat ke-22. Afaman yamsi mukibban ala wajhihi ahda aman yamsi sawiyan ala siratim mustaqim. Itu apa? Sok kudu geus apa? Apakah? Fa maka, man orang yang, atau ya siapa yang, yamsi berjalan. Jadi kata yamsi, masa yamsi itu artinya berjalan, sanes merangkak, berjalan. Ya, dalam arti berjalan di situ menjalani hidup. Gitu. Jadi berjalan itu artinya melangkah, kan sami wae, melangkah di dalam kehidupan. Selama kita di dunia kan kita sedang melangkah, ya, sedang menjalani kehidupan. Nah, maka apakah orang yang yamsi mukiban ala wajhi, dia melangkah atau menjalani hidup ini mukiban ala wajhihi. Mukiban artinya menelungkup atau tertutup lah. Kita cari gampangnya saja. Ala wajhihi, wajih itu wajah, muka. Ya. Muka itu menunjukkan apa? Wajah. Muka itu menunjukkan apa? Pandangan ya. Iya, pandangan, pemikiran, keinginan sama itu dari manusia. Jadi, wajah manusia itu kan mencerminkan pandangannya, pikirannya, ya. Nah, di sini disebut mukiban. Ya, sebut saja dalam bahasa Indonesia tertutup pandangannya. Gitu. Jadi yamsi mukiban ala wajhihi, menjalani hidup, melangkah dalam kehidupan tetapi pandangan dia tertutup. Begitu. Jadi tertutup pandangannya itu nanti dibandingkan dengan golongan yang satu lagi nanti, yang disebut di sini nanti yamsi sawiyan ala sirati mustaqim. Nah, kita hubungkan yang dimaksud dengan mukiban ala wajhi, tertutup ini. Ya, kalau kita rujuk kembali ke ayat sebelumnya, ada ayat 9 dan ayat 10. Ya. Ayat 9 dan ayat 10 yang mengatakan ketika di akhirat itu orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, mereka mengatakan apa? Mana jalallahu min syai'in. Kan? Jadi Allah itu tidak menurunkan sesuatu, cenah. Nah, itu kan berarti sudah menutup diri.
Ya, mana jalallahu min syai'in, kan begitu ayat ke 9 itu kan. Mereka bilang begitu. Jadi bukan mereka tidak tahu, mereka tahu ada yang diturunkan, ada informasi ini Tuhan menurunkan sesuatu. Tapi mereka tidak mau tahu, begitu kan. Itu yang disebut mukiban ala wajhi. Malah lebih tegas lagi dalam ayat 10 dikatakan lau kunna nasma'u au na'qilu. Nanti waktu di akhirat mereka akan ngomong, seandainya aku mau mendengar dan mau memahami. Berarti mereka tidak mendengar dan tidak mau memahami apa yang diturunkan itu. Nah, itu yang disebut dengan mukiban ala wajhi. Jadi pandangannya udah tertutup ya, dalam arti ya sebatas dunia ini. Nah, itu jadi. Tapi juga lebih luas lagi bahwa mukiban ala wajhi itu juga bisa bukan hanya orang yang berpandangan sekuler. Ya, sekuler itu apa? Ya, orang yang tidak mau berpikir akhirat, nggak mau berurusan dengan Tuhan. Jadi bukan tidak percaya Tuhan, tekanannya ya nggak ada urusan dengan akhirat. Ya sama itu kan, Tuhan nggak nurunin apapun, tidak mau dengar. Nah, itu contoh mukiban ala wajhi dalam realitas ya, dalam masyarakat ada seperti itu. Tapi bisa juga religius, bisa wae. Ya, yang religius juga sama yang beragama atau sebut saja meskipun orang Islam ya, tapi tetap ya, ada saja yang tidak mengutamakan Al-Qur'an yang diturunkan. Kan begitu. Kalau tadi dikatakan laukuna nasma'u au na'qilu cenah gitu. Coba kalau kami dulu waktu di dunia mendengar, ya, menanggapi dan memahami Al-Qur'an, berarti waktu di dunia tidak mendengar dan tidak menanggapi. Kan bisa wae orang beragama juga. Nah, cuman tidak mengutamakan membaca ayat-ayat ini kan. Nah, begitu jadi ada golongan yang mukiban ala wajhi, dia tertutup pandangannya dari ayat-ayat Allah. Nah, apakah itu yang kembali ke ayat 22? Ahda. Apakah mereka itu yang ahda? Ahda artinya dari kata hudan ya. Ini bentuknya isim tafdil, artinya lebih. Yang lebih berpedoman ya. Jadi yang lebih terarah. Gitu kan berarti maksudnya. Mana siapa yang lebih terarah mencapai tujuan yang benar, yang lebih berpedoman gitu, dibanding dengan aman atau orang yang yamsi sawiyan ala sirotim mustaqim, orang yang menjalani hidup sawiyan. Apa arti sawiyan? Sama ya, sama dengan apa? Sama, sejajar, sama nggak maksudnya? Sejajar ya, searah. Sawiyan ala sirati mustaqim. Nah, di atas jalan yang lurus gitu gampangnya. Jadi dia sejajar, searah di atas jalan yang lurus. Nah, ini jadi siapa sebenarnya mana yang lebih terpimpin, terbimbing, terarahkan dalam hidup ini, antara orang yang tertutup pandangannya dari ayat-ayat Allah dengan orang yang berada di jalan yang lurus. Sekarang kalau kita bertanya, jalan yang lurus teh mana? Di mana kita bisa mendapat siratal mustaqim ya? As-sirat al-mustaqim ini di mana? Di Quran. Mana dalilnya? Bahwa Quran ini siratal mustaqim. Ya kan kudu jelas oke kan dia. Bisi engke siratal mustaqim kayak jadi intuisi deui, jalan yang lurus mah ieu cenah kupikiran kan bisa wae kadinya. Makanya kudu tegas. Siapa yang dimaksud dengan yang menjalani hidup, yang melangkah dalam hidup ini, dia searah dengan jalan yang lurus, siratal mustaqim. Nah, mana yang dimaksud siratal mustaqim?
Kayak bisa ngalamun deui, kayak bisa ngarang deui. Harus ada standar. Nah, kalau kita coba rujuk ke Quran untuk menegaskan sirotol mustaqim, itu misalkan surat Zukhruf, Pak, ayat 43. Apa yang dimaksud dengan sirotim mustaqim? Lebih simpelnya itu kita. Sebenarnya banyak di Quran ya. Tapi ini supaya yang lebih singkat aja. Apa katanya, Pak? Coba. Fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka ala siratil mustaqim. Iya. Siratil mustaqim. Jadi fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim itu. Berpeganglah, kan begitu. Istamsaka itu berpegang. Berpeganglah billadzi dengan yang uhiya. Apa uhiya? Diwahyukan ilaika kepadamu. Nah, itulah, berpeganglah dengan yang diwahyukan kepadamu, innaka, sesungguhnya engkau, ala sirati mustaqim. Nah, ada di atas jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus ini adalah yang berpegang kepada yang diwahyukan kepada kamu Muhammad. Nah, gitu. Dan banyak lagi penjelasan dalam surat Zukhruf, tapi kajian kita bukan surat itu. Ya, kita kembali, ini hanya rujukan ya supaya lebih tegas. Sirati mustaqim. Sirati mustaqim itu adalah berpegang kepada apa yang diwahyukan. Nah, di situ. Ya, Al-Qur'an ini. Saya kira itu ya udah. Jadi ahda yang lebih berpedoman itu adalah orang yang melangkah ya searah ya di atas jalan yang lurus atau di atas Al-Qur'an. Ayat 23. Qul huwallazi ansa'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah qalilam ma tashkurun. Katakan, huwallazi, dianya ke Allah ya. Dia Allah yang ansa'akum, menciptakan kalian atau menjadikan kalian. Dia yang menciptakan kalian, wa ja'ala lakumus sam'a, dan menjadikan bagi kalian pendengaran, wal absar, dan penglihatan, wal afidah, dan hati. Qalilan ma tashkurun, sedikit sekali yang kalian syukuri ya. Atau sedikit sekali kalian mensyukurinya. Nah, baik. Ayat 23 ini apa kaitannya dengan ayat sebelumnya? Tadi ayat sebelumnya ini bicara tegaskan kepada siapa? Kepada yang mukiban ala wajhi, kan? Ya, katakan kepada mereka tuh yang tertutup pandangannya. Dia Allah yang menciptakan kalian dan memberikan, melengkapi ya, pada penciptaan kalian itu pendengaran, penglihatan, dan hati. Hati itu kan untuk merasa, Pak, untuk merespons, menilai ya, baik buruk, benar salah, gitu kan. Setelah mengamati, mendengarkan ya, kemudian hati ini bisa mengambil keputusan. Nah, ini bagus, ini baik, maka saya senang. Itu hati ya, fuad. Jadi hati ini namanya pusat emosi. Hati ini pusat emosi, dia bisa pusat perasaan juga nanti, sehingga orang merasa suka, merasa tidak suka, merasa senang, merasa benci, itu ada di hati. Nah, perasaan itu suka, senang, benci, apalagi bisa juga marah,
Berdasarkan apa? Ya berdasarkan hasil pengamatan, ya, panca indera gitu. Maka terbentuk rasa di dalam hati. Dari rasa ini maka menghasilkan sebuah keputusan. Nah, contohnya kan dalam Al-Quran, faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Tahwi itu apa? Cenderung, dari kata hawa kan ya. Hawa yahwi, hawa apa hawa? Hawahu. Naon tahwa? Keinginan ya Pak. Keinginan. Gitu. Jadi keinginan itu dari hati. Nah, dari mana ada keinginan? Ya paham dulu, tahu dulu. Dari melihat, mendengar, timbul rasa, timbul kesan namanya itu. Berkesan di hati. Bisa kesan baik, kesan buruk. Gitu. Begitu, maka berdasarkan kesan itulah maka timbul keputusan. Wah, mun kitu mah erek, mun kitu mah mau. Hati itu, afidah. Nah, ini Allah menciptakan itu maksudnya. Allah sudah menciptakan kemampuan mendengar, mengamati, memperhatikan kan begitu. Kemudian menanggapi dengan hati. Jadi menanggapi itu bagaimana kita mereaksi, merespon dari hasil pengamatan itu. Sehingga di dalamnya termasuk memutuskan gitu. Itu ya. Jadi ada 3 perangkat yang Allah lengkapi dalam penciptaan manusia, yang ini dipandang sebagai sesuatu hal yang sangat penting di mata Allah. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Ini hal yang penting. Berarti untuk digunakan kan? Untuk digunakan, untuk difungsikan. Nah, maka memang manusia tidak ada yang tidak memfungsikan itu semua, memang difungsikan. Cuman seharusnya difungsikan menurut si pemberi nikmat itu, nikmat pendengaran, penglihatan, dan penanggapan. Jadi fungsikan itu menurut yang dimaksud Allah gitu. Allah maksudnya apa? Memberikan kelengkapan ini. Nah, maka di sini dikatakan qalilan mataskurun. Qalilan itu artinya sedikit apa yang kalian syukuri. Jadi manusia itu bisa dikatakan makhluk yang bersyukur ya. Tapi kalau belum menggunakan pendengaran, penglihatan, dan penanggapan menurut yang Allah kehendaki, maka belum sepenuhnya bersyukur. Karek kolilan, karek seetik syukurna. Benar tuh kira-kira. Syukur itu kan artinya menerima, Pak. Syukur itu menerima dengan hati. Sehingga apa yang diberikan itu digunakan sesuai dengan keinginan si pemberi. Syukur kira-kira begitu kan. Dia menerima dengan hati, dengan sepenuh hati. Ya. Saha sih jelema anu teu narima karena nikmat Allah, kabeh ge narima dengan hati malah. Ya enggak, segala sumber daya hidup yang telah Allah limpahkan, da kabeh ge jelema butuh. Syukur kabeh oge. Ya enggak? Kan bersyukur semua. Gitu. Narima jeung hate deui, pasti jeung hate atuh. Memang butuh. Begitu kan, untuk kebutuhan hidup dan sebagainya ya. Dan itulah yang dikejar oleh manusia, kelimpahan nikmat. Tapi aya hiji deui kitu tah anu can ditarima ku jelema nyaeta pelajaran. Tah eta pelajaran anu can disukuran. Kuduna ge eta ge kuduna ditarima ku hate. Artinya diterima dengan hati apa? Diterima dengan sukacita, dengan semangat. Begitu kan? Syukur itu kan lawan dari apa? Kufur. Ai kufur naon? Menolak. Berarti lawan menolak yang menerima gitu kan. Coba di dalam surat apa itu? Ya. Apa pangkal ayatnya? Wa hadainahu sabila imma syakiron wa imma kafuron. Jadi yang disyukuri dan yang dikufuri ini apa? Masalah apa? Sabila, sabil kami berikan, kami tunjuki kepada manusia ini sabil, jalan hidup.
harus ti Allah. Ta eta jalan hirup teh aya dua sikap manusia. Ada yang imas syakiron, nah ada yang mensyukuri, diterima dengan hati dengan penuh sukacita. Ada yang wa ima kafuro, ada yang teu butuh gitu. Ada yang menolak, mengingkari. Nah, itu jadi jelas. Nah, sehingga ketika manusia belum menerima jalan Allah, belum menerima petunjuk Allah, maka syukurnya masih sedikit. Can sepenuhnya syukur. Coba kita pertegas nih, saya mau hubungkan dengan ayat lain. Di dalam surat 46 itu surat apa? Surat Al-Ahqaf ya. Mun. Coba kita lihat surat Al-Ahqaf ayat 26. Ini tentang pentingnya Allah memberikan kelengkapan. Ya, wa ja'ala sam'a wal absar wal afidah. Walaqad makan nakum. Ya, silakan. Imakan nakum bihi wa ja'alna lahum sam'an wa Nah. absaran wa afidatan. Ya. Bagaimana anhum sam'uhum wa absaruhum Ya. wa afidatuhum in kanu yajhaduna bi ayatillah wa haqa bihim ma kanu bihi yastahjiuna. Ya. Walaqad makannahum fi ma in makannakum fihi wa ja'alna lahum sam'an wa absara wa afidah fama agna anhum sam'uhum wala absaruhum wala afidatuhum min syai'in idh kanu yajhaduna bi ayatillah wa haqa bihi makanu bihi yastahziun. Naon cenah artina? Dan sungguh kami telah menempatkan kedudukan mereka di tempat yang belum pernah kami berikan kepada kalian. Ini ceritanya sih tentang kaum Ad ya. Berbicara kepada ayat ini kepada kaumnya Nabi Muhammad ya. Jadi sungguh kami telah tempatkan mereka kaum Ad ya di tempat yang belum pernah kami tempatkan kalian di tempat itu. Kaum Ad itu di mana tempatnya? Yang karena sudah dibinasakan ya, diazab oleh Allah sehingga tempatnya itu menjadi padang gurun yang panas ya. Jadi yang peradaban itu nggak bisa hidup di situ. Nah, itu yang disebut yang kamu tidak pernah ditempati lagi di situ. Ya, jadi sudah bekas-bekas kaum yang diazab oleh Allah. Nah, maka di sini dikatakan wa ja'alna lahum sam'an. Kami berikan kepada mereka, kepada siapa ya? Kaum terdahulu itu, kaum Ad. Sam'an, pendengaran, wa absoron, penglihatan, wa afidah, penanggapan untuk menilai dan memutuskan. Apa kata Allah? Fama agna anhum, maka tidak berguna. Anhum terhadap mereka, apa yang tidak berguna? Sam'uhum, wala absoruhum, wala afidatuhum. Eta pendengaran teh, eta penglihatan teh, eta penanggapan teh eueuh gunana min syai'in cenah. Sedikit pun. Kita lihat berikutnya. Lamun kumaha id. Nah, apa id? Ketika mereka id kanu ya, ketika mereka sudah yajhaduna bi ayatillah. Begitu, jadi tidak berguna sedikit pun bagi mereka karena mereka atau ketika mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Guna Allah nyiptakan eta teh. Berarti gunanya ini dari mata Allah, dari sudut Allah untuk ini memahami ayat-ayat Allah. Gitu. Itu jadi tidak berguna sedikit pun karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah, ya.
Izkanu yajhaduna bi ayatillah, jelas nih. Wa haqqu bihi makanu bihi yastahjiun, ya. Dan terbuktilah, ya, benarlah adanya apa yang telah mereka olok-olok sebelumnya, ya. Makanu bihi yastahjiun. Jadi mereka mengolok-olok peringatan, ya. Peringatan dari Allah yang diajarkan di dalam ayat-ayatnya. Nah, jadi jelas di sini bahwa belum termasuk can kaasup syukur, belum syukur sepenuhnya kita kepada Allah lamun orang can daek narima pelajaran ayat-ayat Allah. Berarti Allah memberikan kepada kita sam'a wal absor wal afidah keur dipake gitu. Jadi orang kabeh semua kita punya itu, ya, dilengkapi oleh Allah kan dari sudut Allah eueuh gunana. Nah, nanti terbukti enggak ada gunanya apa? Nanti di akhirat kan kenaon teu daek maca ieu mah cenah terusir khosian wa huwa hasir teh terusir maka akan menyesal, kan begitu ya. Ini dalam konteks surat Al-Mulk. Nah, begitu. Jadi betapa pentingnya berarti ayat-ayat Allah untuk dipahami, ya. Kita kembali ke surat Al-Mulk ayat 24. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Nah, katakan kepada siapa? Kepada mereka tadi. Yang mana? Mukiban ala waji. Jadi masih terkait dengan yang sebelumnya. Katakan kepada mereka, Qul huwa alladzi dzara'akum. Dia Allah yang mengembangbiakan kalian. Jadi orang teh geningan dikembangbiakan, ya. Dipiara kan dikembangbiakan. Dia Allah yang mengembangbiakan kalian, ya, fil ardi, di bumi ini. Jadi ini menunjukkan Allah itu sengaja kita ini dibiarkan oleh Allah berkembang biak ta jelema teh. Jadi kita ngaluya loba kita sadunya teh. Dia Allah yang telah mengembangbiakan kalian di bumi ini. Nah, diantep kadituna rek kumaha? Ayat berikutnya, kalimat berikutnya, wa ilaihi tuhsyarun. Begitu. Dan kepadanya kalian akan dikumpulkan. Jadi kita dikembangbiakan ini nanti untuk berakhir pada masa pengumpulan, dikumpulkan kayak gitu kan. Nah, untuk apa kita dikumpulkan? Ya, kita sudah tahu. Ya. Dikembangbiakan, kemudian nanti dipilih. Ya, karena tadi dalam konteks surat Al-Mulk ini pada ayat-ayat yang pertama kan liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan, kan diuji. Siapa di antara kalian yang lebih baik perbuatannya, yang lebih baik amalnya. Taat dikumpulkan, ya. Tentunya dikumpulkan itu untuk dipilih mana tadi ayyukum ahsanu amalan bakal dipilih untuk menerima keputusan. Innahu huwal azizul ghafur, kan tadi. Huwal azizul ghafur. Jadi dia Allah yang akan memberikan keputusan ampunan. Jadi siapa yang diampuni, siapa yang nanti mendapat keputusan azab. Nah, ini jadi katakan kepada mereka, semua akan dikumpulkan di hadapan Allah untuk menerima keputusan.